pohonnya itu sedang pembuahan bertingkat, Om. Itu cara pemupukannya gimana dan perawatannya, Om? Kalau lagi kayak gini, nyemprot insek funginya gimana, Om? Nah, itu ada sedikit beda. Mau selesai mekar, itu rentan itu yang selalu kita hati-hati, jangan dipupuk-pupuk dulu, jangan semprot-semprot dulu. Nah, kok ini bisa selamat dipupuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rama, luar biasa, official. Terima kasih Om Rodi. Om Rodi, ya, kita lanjut di liputan berikutnya nih Om Rodi. Tamaki. Nah, pertama gini teman-teman, ini adalah tamaki pembuahan pertama. Jadi ketika berjalan waktu, kita batasin di sini teman-teman kurang lebih ya, nih kemarin ya, bekas-bekasnya ya. Nah, tapi tiba-tiba setelah pembatasan waktu, buah ini agak membesar, dia keluar kembang banyak, gitu kan. Jadi bukan kita setting dari awal mau pembuahan bertingkat sebetulnya. Nah, gimana pemupukannya, Om? Ya, kita ceritakan apa adanya teman-teman. Jadi kita ini tetap fokus di buah ini pemupukannya. Waktu buah ini baru mekar, kita pupuk NPK 1616, diseling karate boron atau manohara, itu untuk kalsium sama unsur mikro lainnya. Kadang-kala kita NPK 1616 itu ditambahin dengan magnesium sulfat untuk penambahan magnesium sulfatnya. Biarpun dari manohara udah ada, tapi kayaknya agak kurang ya, jadi kita tambahkan dari pupuk khusus magnesium sulfat. Itu pemakaiannya kita kadang-kala campur NPK 1616 atau terpisah, ya Kang. Itu untuk kocor. Nah, buah agak gede, kurang lebih di 60 HSP ya. Ini udah nyampe hampir 70, Kang. Nah, jadi 60 HSP, buah udah agak gede, itu kita pupuknya rubah. NPK 1616 kita tingkatkan itu dengan penambahan SOP. Tapi selain itu bisa nggak kalau MKP plus KNO3 putih untuk buah yang udah gede itu bisa, masih masuk. Cuma yang kita sekarang lagi terapkan fokus di peningkatan kaliumnya. Untuk ke arah pematangan buah kita pakai NPK 1616 ditambah SOP. Jadi gimana kondisi pemupukannya ketika kita tercampur dengan ada yang udah pentil masih kecil, ada yang mungkin lagi mekar, ada yang masih brokoli. Betul. Itu tadi kita tetap fokus di pemupukan ini teman-teman, buah yang duluan nih. Jadi ketika masuk mulai pupuk pembuahan penambahan di NPK 16 plus SOP, kalau udah jadwalnya pupuk. Biasanya kita 10 hari sekali. Untuk sekarang kita 10 hari sekali kan, bukan seminggu sekali ya, biarpun di pot, untuk hemat juga, untuk efisiensi juga waktu gitu kan. Jadi NPK 1616 ditambah SOP. Lalu gimana, apakah ngaruh ke sini? Gini teman-teman nih, karena kita juga ini baru lagi mencoba dan tanpa disengaja ya. Nah, jadi oke gini, ini kita lakukan pemupukan seperti biasa, kita tanpa pedulikan ini. Kita nggak pedulikan ini. Intinya kita udah hajar aja gitu kan. Nah, ternyata apa? Hampir dibilang ada yang rontok, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Ya, saya yakin ketika kita masuk pupuk buahan, baik hari yang sama atau lewat sehari 2 hari, ada yang lagi mekar. Nah, gitu kan. Mungkin baik pas saat ini kemarin yang pupuk NPK plus SOP atau waktu NPK 1616 ya, waktu ini masih agak kecil ya. Untuk mungkin ya ini pas mekar nih, ini kita belum masuk pupuk yang plus SOP-nya gitu kan. Jadi ternyata masih bagus gitu kan, gak ada rontok, gak ada yang masalah lah gitu. Lah kok bisa gitu, kan katanya kalau lagi brokoli jangan dipupuk, apalagi lagi mekar. Saya sedikit bahas ke belakang, kalau lagi brokoli kita sarankan jangan dipupuk, khawatir rontok ke depannya. Tapi kalau mau pupuk masih boleh, tapi dosis saran kita tipis. Yang lebih hati-hati itu ketika saat mau mekar, sedang mekar, dan mau selesai mekar. Itu rentan itu yang selalu kita hati-hati, jangan dipupuk-pupuk dulu, jangan semprot-semprot dulu. Nah kok ini bisa selamat dipupuk, nggak peduli ini.
Mungkin gini teman-teman, ketika kita habis pangkas pembuahan, daun kosong, baru keluar daun muda ya, daun belum banyak, masih brokoli, kita masuk pupuk, sedangkan sebelumnya udah kita pupuk banyak. Khawatirnya itu kebanyakan pupuk, jadi oper rontok. Nah, dengan kondisi begini teman-teman lihat sendiri, batang panjang-panjang, daun banyak, buah juga banyak. Ketika kita pupuk pun disebar, diserap daun-daun, pucuk-pucuk, batang. Jadi insya Allah ngefeknya nggak berlebih ke bunga yang brokoli ataupun yang sedang mekar. Saya yakin itu faktornya. Kenapa ketika kita kondisi mekar pun atau brokoli pun kita tetap hajar pupuk masih aman. Saya yakin itu salah satu penyebab akhirnya dia nggak overdosis, nggak rontok gitu kan. Jadi nggak ada taktik khusus kita. Jadi cuma tekniknya kita nggak pedulikan ini. Gitu, nggak pedulikan. Ya. Jadi kita fokusin aja, waktunya pupuk ini pupuk, waktunya semprot gitu. Ini gini teman-teman, ini bukan saya tipisin ya, ketika ada bunga ini nggak saya tipisin, karena saya fokus ini aja, ini biar maksimal gitu kan. Ini saya pakai dosis NPK itu 2 sendok, magnesium sulfatnya 1 sendok, jadi 3 sendok. Untuk air berapa liter? Untuk air ini kurang lebih 8 liter, 8 liter. sampai maksimal 10 liter. Itu dosis biasa lah, kategori kita itu dosis biasa yang kita pakai, bukan kita encerin atau kita kurangin. Ya ini alhamdulillah ngikutin, begitu pula Jupiter sama, nggak ada yang di ini lagi mekar kita nggak pupuk dulu nggak. Pokoknya kita waktu pupuk. Saya yakin karena itu banyak dan keluar bunganya nggak bareng. Ada yang lagi mekar, ada yang udah berry, ada yang masih brokoli. Boleh Om, kita sambil lihat yang Jupiter. Oke, Jupiter pun ya. Sini lagi variation nih. Di atas ada yang udah berry, ada yang masih bunga. Ini juga. Bunga mekar nih Kang. Ya, ini kemarin kita pupuk nih. Kemarin kita pupuk normal ya. Ini pupuk NPK plus SOP. Dosis normal, enggak dikurangin. Ini lagi brokoli banyak tuh. Ini udah mekar tuh teman-teman. Jadi yang lalu pun sempat ketemu saat mekar, ketemu pupuk. Alhamdulillah aman. Bahkan ya kemarin 3 hari yang lalu sampai kemarin malam tuh hujan kan. Tamaki pun aman, nggak kategori rontok, nggak ada. Dan ini pun alhamdulillah tuh teman-teman. Kalau dibilang nggak ada yang rontok ya, mudah-mudahan memang nggak rontok ke depannya. Masih aman lah. Tuh lagi pada mekar. Jadi yaitu tadi mungkin karena daun lagi banyak, buah banyak, jadi pupuk normal itu diserap oleh banyakan, dimakan oleh banyakan, jadi ke buah, ke bunga pun nggak kategori over. Beda kalau hasil kita pemangkasan pembuahan ya, daun masih sedikit, fokus jadi nanti naik tuh pupuk, wah langsung oper tuh. Kalau dipupuk ketika mekar atau ketika brokoli. Nah, Om Rodi, untuk di atas buah itu Om Rodi minimal atau maksimal 15 daun ya? Kurang lebih ya. Kurang lebih ya 15 itu target daun. Kalau nggak ada buah beruntun, nggak ada buah bertingkat ya. Nah, dalam kasus kayak gini Om, ini kan ada buah jadi pembuahan bertingkat Om. Nah, untuk ininya gimana Om? Pembatasannya Om? Ya otomatis daun nambah. Tapi juga nggak diliarin terus, tetap dibatasin lagi. Maaf Om, berarti daun nambah itu dari terakhir ini, yang baru apa gimana? Terakhir gini Kang. Nah iya. Terakhir kan kita stop di sini ya. Nah, ini bat pecah bawah bunga, ini bat pecah bawah bunga, ini bat pecah bawah bunga. Nah yang ini nih kita potong di sini teman, ya kan? Oke. Yang ini nih udah potong 1/2 ruas ya, di stop ya, nih Kang. Ya. Tujuannya apa? Biar enggak terlalu banyak batang. Kenapa kita mepet di sini di atas buah, enggak dipanjangin lagi sampai 14 daun lagi? Ya kalau pas benar ini panjang lagi sini. Akhirnya keberatan juga ya nutrisi. Jadi kenapa kita berani mau potong di sini sedangkan ini enggak dipanjangin? Karena di sini kan udah banyak daun. Kan mungkin sempat kita cerita ya. Nah kalau pucuk, gimana? Kan dia daunnya ada di sini banyak. Kalau kita buah di sini kan kita butuh daun banyak ke sini. Kalau kita buahin di sini ada daunnya banyak di sini. Jadi kita boleh nambahin di atas buah nih paling 1-2 daun lah. 1-2 ruas. Tapi dibatasin nanti kita ngandelin daun yang ada di sini banyak, cukup. Sangat-sangat cukup ini. Kalau bilang ini kita buat neduh adem teman-teman. Karena rindang gitu kan. Karena tiap bat juga pecah lagi nambah daun jauh lebih banyak. Ini Kang, coba Kang nih. Ini kan ada buah nih. Kita potong sini. Ya. Oh benar. Terus gitu aja nanti cukup lah. Jadi
Saya yakin nih kalau nanti buah ini ataupun tamaki yang di ujung ini nggak terkendala apa-apa, kemungkinan buahnya akan lebih bagus. Perkiraan doang nih. Nanti kita lihat nanti ke depan. Ya. Apakah besarnya tetap sama seperti atau ada lebih besar atau lebih kecil gitu kan? Insya Allah perkiraan saya akan lebih bagus karena nutrisi cenderung di atas. Gitu. Dia mentok di pembatasan, dia masuk ke buah. Gitu. Kalau ini kan ibaratnya kelewatin, sisanya ke sini, mampir ke sini. Gitu kan. Ya. Nih lagi nih teman-teman nih, Nah, ini ini. satu tersier ada 2 nih ya, satu bat pecah nih, kita potong sini aja nih. Ya. Nah ini langsung bersihin enggak, udah biarin aja dulu. Oh. Nanti kalau udah panjang kita potes lagi. Kalau kita pelihara nih kebanyakan lagi daun terlalu banyak. Dan dari awal memang nggak niat pembuahan bertingkat Om ya, Nggak, berarti ya? Jadi kita sekarang pengaturan sekarang kita utak-atik di sekarang. Iya. Kalau dibilang belum pernah, baru kali ini kita pembuahan Luar bertingkat biasa. gitu. Ya kita akhirnya ngalah juga karena nggak tega gini banyak sayang. Nah, Biarilah. itu dia. Nah pertimbangan lain selain karena buahnya banyak teman-teman, karena kita melihat daun ini subur-subur. Benar. Gede-gede. Besar banget Om. Kalau Sudah daunnya udah merentet setapak, kecil, nah, itu udah setapak kita nggak Om. berani juga. Berarti tanahnya kan kurang sehat. Ya. Nah ini daun yang gede, batang juga pigor-pigor, akhirnya 2 faktor itu banyaknya buah dan cenderung subur, sepertinya kuat, ya kita lanjut Ya, dipelihara. itu dia. Tuh. Berawal dari niatan kita untuk menyuburkan pohonnya dulu. Ketika pohon subur teman-teman, dia juga akan memberi lebih gitu untuk kita yang merawatnya gitu Om ya. Ya. Sedikit Kang, ini kan di pot kita ya, bisa aja ini akar ada yang tembus teman-teman. Biar baik akar kecil-kecil minimal ya, mesti ada yang tembus ini. Tapi berapa banyaknya Allah alam kita nggak belum cek gitu. Ya, itu mungkin salah satu faktornya Om ya. Pengambilan nutrisi yang cukup untuk pohon ini gitu teman-teman. Kan. Tapi nanti ini seandainya nih bunga-bunga ini udah mekar, datang lagi bunga lagi, mungkin itu kita akan stop. Ini aja dulu udah stop, jangan sampai 3 susun lah, kesian pohonnya. Kelamaan gendong buah, kita istirahatin. Jadi kalau ini nanti buah-buah ini yang udah sekarang nongol nih teman-teman, udah selesai panen ya udah kita istirahatkan, pangkas ini semua. Pondasi pruning ya. Di 2 matun. Maksimal 3. Kita lihat maksimal kondisinya. 1 sampai 3 lihat kondisi. Beda-beda kadang-kala. Iya. Ini kan lagi buah gini Om. Nah di atas tuh ada yang berry dan ada yang bunga Om. Nah kalau lagi kayak gini nyemprot insek funginya gimana Om? Nah itu ada sedikit beda. Nah, kita nggak hajar semua. Jadi kalau kita lihat-lihat ini lagi banyak yang mekar nih kayak kemarin tamaki ya. Itu untuk penyemprotan kita agak jauhin. Jadi kalau yang lain ini saya agak jarak segini nih teman-teman. Kalau yang ada lagi pada mekar kita agak jauhin. Jadi seolah hanya kena kabut-kabutnya aja gitu. Gitu. Agak dijauhin, nggak terlalu deket gitu. Kayak misalkan kalau ini Kang ya, boleh. Dia kan langsung deket ya. Itu tadi biar masuk ngesep ke sini ya. Agak mungkin sini tembak gitu kan. Biar kena lah gitu sama pucuk-pucuk. Tapi kalau pas ini sama tamaki yang lagi kembang, buah itu kita agak jarak jauh. Jadi biar sekedar kena kabutnya aja gitu. Lalu di sini bagian sini aja nih dikit. Jadi makanya itu pentingnya kita mungkin cari fungi insektu yang sifatnya sistemik teman-teman. Jadi dia nyeresep nanti ya. Bukan sekedar kalau kontak kan harus ketembak, hamanya baru kena. Kalau sistemik dia meresep, nanti dia masuk di daun-daun juga nanti dimakan itu efeknya ke hama itu bisa kena. Itu dia. Hal yang mungkin sering terlewat, mungkin menganggap sepele, tapi itu penting banget. Jarak nyemprot itu, apalagi ketika case-nya seperti ini, pembuahan bertingkat. Nah itu yang tips yang tadi Om Rodi sampaikan. Agak dijauhin. Itu dia. Tapi kalau lagi pembuahan pertama ini dulu, yang lagi mekar, kita nggak semprot dulu. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.